Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas kembali materi tentang syarat-syarat public speaking serta faktor pendukung dan penghambat dalam public speaking. Teman-teman sekalian, public speaking atau berbicara di depan umum adalah kemampuan yang sangat penting di era sekarang. Hampir di semua bidang baik pendidikan, organisasi, maupun dunia kerja, kemampuan ini sangat dibutuhkan. Namun tidak semua orang merasa percaya diri untuk berbicara di depan banyak orang. Oleh karena itu, kita perlu memahami apa saja syarat dan faktor yang mempengaruhi kemampuan public speaking. Nah, yang pertama, kita bahas syarat-syarat dalam public speaking. Syarat yang pertama adalah menguasai materi. Seorang pembicara harus benar-benar memahami apa yang akan disampaikan. Nah, jika kita tidak menguasai materi, maka kita akan mudah gugup, bingung, bahkan bisa salah menyampaikan informasi. Nah, dengan penguasaan materi yang baik, kita akan lebih percaya diri dan mampu menjelaskan dengan jelas kepada audiens. Kemudian yang kedua adalah memiliki kepercayaan diri. Nah, percaya diri ini adalah kunci utama dalam public speaking. Tanpa kepercayaan diri, meskipun kita sudah menguasai materi, penyampaian kita bisa terlihat ragu-ragu. Nah, kepercayaan diri ini bisa dibangun melalui latihan dan pengalaman. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan komunikasi yang baik. Nah, komunikasi tidak hanya tentang berbicara, tetapi juga bagaimana pesan kita bisa dipahami oleh audiens. Nah, kita harus menggunakan bahasa yang jelas, intonasi yang tepat, dan penyampaian yang menarik agar audiens fokus. Nah, selanjutnya adalah memahami audiens. Kita harus tahu kepada siapa kita berbicara. Nah, apakah audiens kita ini pelajar, mahasiswa, atau orang umum? Dengan memahami audiens, kita bisa menyesuaikan gaya bahasa, contoh, dan cara penyampaian agar lebih mudah dipahami. Kemudian penguasaan bahasa tubuh. Bahasa tubuh seperti gestur tangan, ekspresi wajah, dan kontak mata sangat mempengaruhi cara audiens menerima pesan kita. Jika kita hanya diam tanpa ekspresi, audiens bisa merasa bosan. Sebaliknya, bahasa tubuh yang baik akan membuat penyampaian lebih hidup. Dan yang terakhir adalah persiapan yang matang. Persiapan meliputi latihan, memahami materi, hingga menyiapkan alat bantu seperti slide atau catatan. Nah, semakin matang persiapan kita, semakin baik pula hasil yang akan kita tampilkan. Selanjutnya, kita masuk ke faktor pendukung dalam public speaking. Nah, faktor yang pertama adalah latihan yang konsisten. Latihan adalah kunci utama untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Nah, semakin kita sering berlatih, maka kita akan semakin terbiasa dan percaya diri. Yang kedua, penggunaan media pendukung. Media seperti PowerPoint, kemudian gambar, atau video dapat membantu memperjelas materi dan membuat presentasi lebih menarik. Yang ketiga adalah lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang positif, seperti teman atau guru yang memberikan dukungan, kemudian dapat membantu kita lebih berani mencoba dan berkembang. Nah, yang keempat adalah pengalaman. Semakin banyak pengalaman berbicara di depan umum, maka kemampuan kita akan semakin terasah. Pengalaman juga membantu kita belajar dari kesalahan sebelumnya. Nah, dan yang terakhir adalah penampilan yang rapi dan menarik. Nah, penampilan juga berpengaruh terhadap kepercayaan diri dan kesan pertama audiens terhadap kita. Selanjutnya kita bahas faktor penghambat dalam public speaking. Faktor pertama adalah faktor biologis atau genetik, seperti sifat pemalu atau mudah gugup. Nah, namun ini bukan berarti tidak bisa diubah. Dengan latihan, hal ini bisa diatasi. Yang kedua adalah pengalaman masa lalu yang buruk. Misalnya, pernah gagal atau ditertawakan saat berbicara di depan umum. Hal ini bisa membuat seseorang trauma dan takut untuk mencoba lagi. Yang ketiga adalah mempelajari rasa takut dari orang lain. Kadang kita menjadi takut karena melihat orang lain juga takut atau gagal. Yang keempat adalah tidak terbiasa berbicara di depan publik. Nah, kurangnya pengalaman membuat seseorang merasa asing dan tidak nyaman. Kemudian, yang kelima adalah tidak menguasai materi.
Nah, ini adalah salah satu penyebab utama rasa gugup dan tidak percaya diri. Yang keenam adalah tidak mau memandang audiens. Kurangnya kontak mata membuat komunikasi terasa tidak hidup dan kurang meyakinkan. Dan yang terakhir adalah takut akan kritik. Padahal kritik sebenarnya bisa menjadi bahan evaluasi untuk menjadi lebih baik ke depannya. Nah, teman-teman sekalian, mungkin hanya ini penjelasan yang bisa saya sampaikan. Bertemu lagi bersama saya pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.